Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Rizky Musakar dari kelas Telkom F dengan NIM 2302 1050 1034. Jadi pada video ini merupakan uh, tugas akhir dari mata kuliah Sistem Keamanan Informasi. Mana judul itu adalah serangan brute force terhadap sistem login website sederhana. Tapi itu brute force. Brute force adalah metode serangan cyber dengan menebak semua kombinasi kata sandi atau kredensial secara sistematis hingga berhasil. Serangan ini mengandalkan kekuatan komputasi dan biasanya dilakukan secara otomatis menggunakan software untuk mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi dengan cepat. Adapun cara kerjanya yaitu serangan brute force dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi kata sandi atau kunci secara otomatis untuk mendapatkan akses ke akun atau sistem. Penyerang menggunakan perangkat lunak yang dapat menguji ribuan kombinasi dan cepat. Jika sistem tidak memiliki perlindungan tambahan seperti pembatasan percobaan login atau CAPTCHA, serangan bisa terus berjalan. Meskipun sederhana, brute force efektif pada sistem dengan kata sandi lemah. Menggunakan kata sandi kuat dan sistem keamanan tambahan sangat penting untuk mencegah dari brute force ini. Adapun mekanisme karena keamanan terhadap serangan brute force itu pembatasan percobaan login dengan membatasi jumlah percobaan login yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu. Jika batas terlampaui, maka akun pengguna atau login akan dikunci sementara. Cara efektif ini untuk mencegah penyerangan mencoba kombinasi password secara berulang-ulang tanpa hambatan. Yang kedua ada penggunaan password yang kuat dan kompleks. Penggunaan password yang kompleks dengan kombinasi panjang huruf besar dan kecil, angka serta simbol dapat memperbesar ruang kemungkinan kombinasi sehingga memperlambat serangan brute force. Yang kedua ada autentikasi dua faktor, yaitu di mana menambah lapisan keamanan dengan meminta verifikasi kedua selain password, seperti kode yang dikirim ke perangkat mobile atau aplikasi autentikasi. Yang berikutnya ada penggunaan CAPTCHA, di mana menempatkan CAPTCHA pada halaman login untuk membantu mencegah serangan otomatis yang dilakukan oleh bot, karena CAPTCHA memerlukan interaksi manusia untuk melewati proses login. Ini memperlambat atau bahkan menghentikan serangan force secara otomatis. Yang berikutnya ada pemantauan dan deteksi aktivitas mencurigakan. Sistem keamanan yang mampu memantau aktivitas login secara real time dan mendeteksi pola percobaan login yang tidak wajar, seperti banyaknya percobaan dari satu alamat IP atau percobaan login dan kombinasi yang sama, dapat memberikan peringatan dini dan mengambil tindakan pencegahan seperti memblokir IP tersebut atau mengunci akun. Kedua, penggunaan sistem deteksi intrusi, yaitu IDS atau IDS. IDS dapat membantu mengidentifikasi serangan brute force dengan menganalisis pola lalu lintas jaringan dan aktivitas login yang normal. Sistem ini dapat mengirimkan peringatan kepada administrator untuk segera merespon potensi serangan. Adapun brute force pada website. Brute force pada web bertujuan untuk mendapatkan akses ke akun atau sistem dan mencoba berbagai kombinasi username dan password secara otomatis. Cara kerja dari brute force pada website itu adalah pertama, tentukan target, itu memilih halaman login situs web atau akun pengguna. Kedua, mempersiapkan alat seperti script Python atau alat-alat tertentu. Yang ketiga itu melakukan percobaan. Itu perangkat lunak atau script tadi mencoba kombinasi password yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol secara sistematis. Dan berikutnya menguji kombinasi. Proses percobaan berlangsung cepat, mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi dalam waktu singkat. Kemudian mencapai tujuan. Jika salah satu kombinasi cocok dengan password yang benar, penyerang berhasil masuk ke akun atau sistem target. Uh, Kedua, berikutnya adalah dampak serangan. Yang pertama itu kehilangan keamanan sistem. Jika serangan
brute force berhasil, penyerang dapat memperoleh akses ke dalam sistem web. Hal ini memungkinkan mereka untuk merusak sistem atau mengubah atau menghapus data serta mencuri informasi sensitif yang terdapat di dalamnya. Yang kedua itu adalah pencurian data sensitif. Penyerang dapat mencuri data pribadi pengguna seperti informasi keuangan, data identitas, dan data penting lain. Data ini bisa digunakan untuk penipuan, pencurian data yang sangat berbahaya untuk pengguna. Yang berikutnya ada kerugian finansial. Serangan brute force dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, baik secara langsung melalui pencurian dana atau transaksi tidak sah, maupun tidak langsung akibat biaya pemulihan sistem atau peningkatan keamanan. Yang keempat, gangguan operasional. Serangan yang berkepanjangan dapat melumpuhkan sistem, sehingga pengguna tidak bisa mengakses layanan penting. Gangguan ini dapat mengganggu produktivitas pengguna. Yang kelima, kerusakan reputasi. Keberhasilan serangan brute force dan kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan atau penyedia layanan. Yang berikutnya, penyalahgunaan akun dan identitas. Setelah berhasil mengakses akun pengguna, penyerang dapat melakukan tindakan ilegal seperti penipuan, pemalsuan identitas, atau menyebarkan malware. Hal ini tidak hanya merugikan mereka secara pribadi, tapi juga ke pihak lain. Yang terakhir adalah potensi penyebaran malware dan serangan. Penyerang yang berhasil dapat memasukkan malware atau virus ke dalam sistem web yang dapat merusak sistem website lebih lanjut. Adapun studi kasus. Pertama, kasusnya itu studi kasus Alibaba tahun 2016. Alibaba ini merupakan e-commerce salah satu platform terbesar di dunia. Lebih dari 20 juta akun pengguna diretas karena penggunaan kartu yang lemah. Terjadi di Tiongkok, menarik perhatian global karena skala platformnya. Itu yang digunakan adalah brute force untuk mencoba kombinasi kata sandi sederhana secara otomatis, mengeksploitasi akun dengan kredensial lemah seperti 23456 atau password. Fokus pada akun pengguna individual, bukan infrastruktur server utama. Tidak ada laporan eksploitasi kerentanan sistem lain. Serangan murni memanfaatkan kelemahan kata sandi. Adapun kerugian yang didapatkan adalah akun pengguna disalahgunakan untuk transaksi pembelian ilegal, turunan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan Alibaba. Kerugian finansial tidak disebutkan secara spesifik, tetapi signifikan karena volume akun yang diretas. Kemudian kita melakukan praktik serangan brute force pada website. Jadi ini merupakan kode script yang saya sudah siapkan, dan ini merupakan kode website target, mana ini cuma simple login. Sini ada cek login, di sini ada user, mana ini merupakan data-data dari untuk login atau autentikasi. Ada seperti ini admin dan lain-lain. Kemudian websitenya seperti ini. Nah, di sini saya akan sebelum itu di sini ada kombinasi password yang sudah saya siapkan untuk melakukan brute force terhadap website ini. Jadi di sini saya akan menjalankan Python-nya, dan di sini mulai brute force, mencoba admin saya masuk. Nah, di sini terdapat kata berhasil, di mana script Python ini berhasil mendapatkan password dari website ini, di mana info akunnya itu ditemukan secret 123, di mana passwordnya secret 123 dan username-nya admin. Sini saya akan mencoba login dari hasil yang didapatkan Python ini. Mana passwordnya itu adalah secret 123. Sini saya akan menekan login. Nah, di sini ada kata login berhasil, bahwa saya berhasil masuk
website ini menggunakan hasil dari script Python tersebut. Kemudian ada analisis. Serangan brute force ini menunjukkan perentangan uh, sistem autentikasi website terhadap berbasis PHP dan SQL terhadap cobaan sandi berulang menggunakan web server lokal. Script Python dengan modul request mengirimkan permintaan post ke checklogin.php, mencoba username admin dan kata sandi dari file bruteforce.txt. Kata sandi sederhana seperti admin13 berhasil ditemukan karena tidak ada perlindungan ketika meeting. Simpulan, sistem autentikasi website sederhana sangat rentan terhadap serangan brute force jika tidak dilengkapi dengan mekanisme keamanan tambahan. Tanpa perlindungan seperti CAPTCHA, pembatasan percobaan login, penguncian akun, atau autentikasi dua faktor. Penyerang dapat dengan mudah menebak kata sandi dan mendapatkan akses ilegal. Oleh karena itu, pengamanan sistem autentikasi sangat penting untuk melindungi data dan mencegah serangan. Sekian dari video saya memberikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.